Materi kuliah, akuntansi aset dan inventarisasi barang milik negara daerah desa. 1. Pendahuluan. Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, dan dari mana manfaat ekonomi maupun sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh. Dalam konteks pemerintahan, aset sering disebut barang milik negara, BMN, barang milik daerah, BMD, atau barang milik desa, BMDs. Aset tetap merupakan salah satu komponen terbesar dalam laporan keuangan pemerintahan dan berperan penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik. 2. Jenis klasifikasi aset tetap. Berdasarkan PSAP nomor 07, Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan, aset tetap meliputi 1. Tanah, 2. Peralatan dan mesin, 3. Gedung dan bangunan, 4. Jalan, irigasi dan jaringan, 5. Aset tetap lainnya, 6. Konstruksi dalam pengerjaan, 3. Inventarisasi barang milik negara daerah desa. 1. Pengertian inventarisasi. Inventarisasi adalah kegiatan menghimpun, mencatat, menata, dan melaporkan data barang milik negara daerah desa secara sistematis dan berkelanjutan. 2. Tujuan inventarisasi. Mengetahui jumlah, kondisi, dan nilai aset yang dikuasai. Meningkatkan tertib administrasi pengelolaan aset. Menjadi dasar penyusunan neraca pemerintah pusat daerah desa. 3. Tahapan inventarisasi. Pendataan fisik aset. B. Penilaian dan pengukuran aset. C. Pencatatan dan pengkodean aset. D. Pelaporan dan pembaruan data aset. Empat. Pengakuan aset tetap. 1. Kriteria pengakuan. Aset tetap diakui jika memenuhi kriteria. Berwujud dan memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan. Diperoleh atau dibangun untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Dapat diukur secara andal. Tidak dimasukkan untuk dijual. 2. Waktu pengakuan. Aset tetap diakui pada saat diterima, dikuasai pemerintah, hasil pembelian, hibah pembangunan selesai, atau transfer antar entitas pemerintah. Dapat digunakan untuk tujuan operasional. 5. Pengukuran aset tetap. 1. Pengukuran awal. Aset tetap diukur sebesar biaya perolehan, yaitu harga beli, termasuk pajak yang tidak dapat dikreditkan dan biaya lainnya. Biaya langsung yang diperlukan untuk menyiapkan aset agar siap digunakan. 2. Jika diperoleh tanpa imbalan, hibah. Diukur sebesar nilai wajar pada saat perolehan. 3. Pengukuran setelah pengakuan awal. Dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai. Jika ada, pemerintah tidak menggunakan model revaluasi secara rutin, kecuali diatur secara khusus oleh pemerintah pusat daerah. 6. Penyusutan aset tetap. Aset tetap disusutkan secara sistematis selama masa manfaatnya, kecuali tanah dan konstruksi dalam pengerjaan. Metode yang umum digunakan, garis lurus, straight line method. Contoh, gedung disusutkan selama 20 tahun. Biaya penyusutan tahunan. Nilai perolehan PO 20. Tujuh. Penyajian dalam laporan keuangan. Aset tetap disajikan pada neraca pemerintah pusat daerah desa dalam kelompok aset non-keuangan. Nilai yang disajikan, nilai buku, net book value, yaitu nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Contoh penyajian. Jenis aset tetap nilai perolehan, akumulasi penyusutan nilai buku. Gedung dan bangunan papinte untais. 2 untaisir. T.
3. 8. Pengungkapan aset tetap. Dalam catatan atas laporan keuangan (KALK), pemerintah harus mengungkapkan 1. Dasar penilaian yang digunakan. 2. Rekonsiliasi nilai tercatat awal dan akhir period. 3. Informasi tentang penyusutan. 4. Aset yang masih dalam pembangunan. 5. Aset yang digunakan pihak lain atau dijaminkan. 6. Aset yang tidak digunakan sementara, idle assets. 9. Aset tetap pemerintah desa. Mengacu pada Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa. Dikelola oleh kepala desa selaku pengelola barang milik desa. Tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) Desa. Dan dilaporkan setiap akhir tahun. Nilai aset disajikan dalam laporan kekayaan milik desa, laporan aset desa, yang menjadi bagian dari laporan penyelenggaraan pemerintahan desa (LPPD). K tantangan dan isu aktual dalam pengelolaan aset publik. 1. Kelemahan data inventarisasi dan pelaporan aset. 2. Ketidaksesuaian antara laporan keuangan dan kondisi fisik. 3. Aset tidak termanfaatkan, idle assets. 4. Keterbatasan SDM akuntansi di daerah dan desa. 5. Perlu integrasi Sistem Informasi Manajemen Aset, SIMAK BMN. SIMDA BMD, Siskeudes. 11. Studi kasus dan diskusi. Kasus. Pemerintah Kabupaten X membangun gedung kantor senilai 10 miliar. Pembangunan selesai dan diserahkan pada Desember 2025. Gedung mulai digunakan Januari 2020. Pertanyaan diskusi. 1. Kapan aset tersebut diakui dalam laporan keuangan? 2. Bagaimana perhitungan penyusutannya jika masa manfaat 20 tahun? 3. Bagaimana jika sebagian biaya pembangunan berasal dari hibah pemerintah pusat? 12. Reference PSIP nomor 7 tentang aset tetap. PP nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan. Permendagri nomor 9 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah. Permendagri nomor 1 tahun 2015 tentang pengelolaan aset desa. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 PMK 6/2016 tentang penatausahaan barang milik negara.